Oke, mari kita lanjutkan pembahasan tentang kejahatan cyber dengan membahas beberapa jenis serangan yang sering kita dengar, seperti misalnya virus, worm, Trojan horse, serta serangan backdoor. Ya, virus ini bisa kita analogikan seperti halnya virus flu. Jadi ketika virus flu menginfeksi tubuh kita, dia ini akan menyebar dan merusak sel-sel tubuh. Nah, demikian juga dengan virus komputer. Jadi dia akan menginfeksi file atau program di dalam komputer kita, dan kemudian dia akan merusak data yang kita miliki. Nah, virus ini biasanya dia menempel pada program lain, yang program atau data yang normal. Kemudian ketika program ini nanti dijalankan, mungkin istilahnya kalau dijalankan itu kita double klik file tersebut, maka virus akan running, aktif, dan mulai menyebar ke file atau menginfeksi program lainnya. Nah, virus ini bisa merusak file, mungkin juga memperlambat kinerja komputer, atau bahkan membuat komputer sama sekali tidak bisa digunakan. Jadi itu karakteristik dari virus. Nah, sementara kalau worm ini dianalogikan memang mirip seperti virus, namun dia ini memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri sendiri. Jadi dia ketika menyebar atau mengeksekusi wormnya atau penyakitnya, tanda petik ya, itu bisa dilakukan tanpa harus ada bantuan dari pengguna yang menjalankan file tersebut. Tadi istilahnya kita double klik. Kalau ini tidak perlu di double klik, dia sudah bisa langsung jalan, kemudian bekerja secara efektif melalui ini ya, memanfaatkan celah keamanan dalam jaringan, kemudian menyebar dengan cepat dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, worm ini bisa mengakibatkan kelumpuhan pada jaringan karena proses replikasinya itu menjadikan lalu lintas data itu menjadi penuh sekali, yang nanti pada akhirnya menjadikan lalu lintas data menjadi macet. Nah, itu sedikit efeknya lebih berbahaya dari virus. Kemudian ada juga yang disebut dengan Trojan horse. Nah, Trojan horse ini dianalogikan dengan kisah kuda kayu dalam mitologi Yunani ya. Jadi kuda kayu ini tampaknya tidak berbahaya, namun seperti kita ketahui, di dalam kuda kayunya itu ternyata berisi pasukan musuh yang cukup banyak yang siap menyerang. Nah, begitu pula Trojan horse dalam dunia komputer ya. Dia ini menyamar sebagai program yang seperti program normal gitulah. Program yang nanti akan sangat berguna bagi fungsi tertentu. Namun sebenarnya program ini sudah mengandung malware yang berbahaya. Jadi Trojan horse ini biasanya disebarkan melalui email, pesan instan, atau situs web yang tidak dipercaya, yang biasanya menyaru atau menyerupai situs-situs yang resmi. Nah, ketika pengguna menjalankan program Trojan horse ini, malware akan aktif melakukan tugasnya, seperti misalnya mencuri data atau membuka pintu belakang untuk serangan yang lebih besar lagi. Nah, konteks pintu belakang ini seolah-olah memang seperti pintu belakang yang seharusnya hanya bisa diakses oleh si pemilik rumah. Nah, gara-gara ada Trojan horse ini, kunci pada pintu belakang itu sudah dilumpuhkan, sehingga nanti memudahkan file-file yang lain menerobos lewat akses yang tidak seharusnya dimiliki oleh bukan pemilik komputer tersebut.
Nah, contoh-contoh dampak dari serangan Trojan horse ini biasanya akan ada case pencurian informasi pribadi, bahkan yang lebih parah adalah komputer akan dikontrol dari jarak jauh oleh orang-orang yang tidak semestinya menggunakan komputer tersebut. Nah, ini beberapa case yang bisa terjadi apabila komputer kita terinfeksi serangan Trojan horse. Nah, tadi sempat disinggung, jadi ada software backdoor ya. Software ini yang memang sengaja disisipkan, tersembunyi, supaya nanti akses ilegal lewat jalur belakang itu bisa dilakukan tanpa melakukan login atau tanpa izin ke dalam sistem tersebut. Jadi intinya backdoor nanti akan membuka pintu masuk rahasia ke dalam sistem komputer yang memungkinkan hacker itu untuk mengakses sistem tanpa melalui prosedur login yang normal. Jadi ini juga cukup berbahaya dan perlu tindakan-tindakan preventif untuk menghindari serangan tadi ya, virus, malware, worm, atau Trojan horse, bahkan software backdoor ini. Nah, yang paling utama tentunya ada beberapa perilaku yang perlu kita kontrol, misalnya tidak membuka email atau file yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak kita kenali. Jadi mungkin berupa undangan atau tawaran promosi dan sebagainya yang biasanya di dalam file emailnya itu di-attach-kan dan membutuhkan kita untuk membuka, mendownload, kemudian mendouble klik untuk menjalankan program tersebut. So please hati-hati ketika ketemu dengan email-email yang memiliki attachment namun pengirimnya kita nggak kenal. Kemudian langkah antisipasi lainnya diantaranya adalah selalu memperbarui sistem operasi secara periodik ya. Jadi apabila ada tawaran untuk update sistem operasi, perhatikan sekiranya memang ini update yang cukup urgent ya segera lakukan update. Walaupun resikonya ya butuh waktu untuk download, kemudian butuh space untuk mendapatkan file-file terbaru dari sistem operasi yang kita update. Langkah yang paling utama juga, jangan lupa untuk menggunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya ya. Jadi beberapa brand antivirus itu sudah cukup terkenal. Jadi ada McAfee, ada Norton, ada Smartdav, ada Kaspersky dan sebagainya. Nah, terlepas dari penggunaan antivirus ini, satu hal yang juga bisa kita lakukan secara periodik yakni tidak mudah mengunduh file-file dari internet yang sumbernya kita nggak mengetahui. Kemudian perlu juga, ini hal yang mudah juga, kita perlu membuat kata sandi dengan kombinasi yang cukup kompleks. Artinya menggunakan karakter, baik itu karakter alfabet ya, huruf besar, huruf kecil, kemudian beberapa karakter liar seperti tanda tanda persen, kemudian asterik atau bintang, kemudian kurung, underscore, kemudian kita kombinasi lagi dengan angka yang tidak mencerminkan alamat rumah, tanggal lahir, atau nomor telepon. Jadi usahakan tidak menggunakan angka-angka yang sudah sangat familiar kita gunakan setiap hari. Nah, kira-kira itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencoba mengantisipasi berbagai serangan dari internet.